Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, Yakub memiliki 11 anak, semuanya lelaki. Nama-nama mereka semua sudah kami sebutkan sebelumnya. Dan mereka adalah nenek moyang Bani Israel. Yang paling mulia dan agung di antara anak-anak Yakub adalah Yusuf. Sekelompok ulama berpendapat di antara anak-anak Yakub tidak ada yang menjadi nabi selain Yusuf. Seluruh saudaranya tidak ada yang diberi wahyu. Kisah tentang sikap dan tutur kata saudara-saudara Yusuf membenarkan pendapat di atas. Sementara kalangan lainnya menyatakan saudara-saudara Yusuf semuanya nabi, bersandar pada firman Allah. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya. Quran Surah Ali Imran ayat 84. Ia menyatakan mereka adalah anak-anak Yakub. Kesimpulan dalil ini lemah, karena dimaksud keturunan dalam ayat ini adalah bangsa Bani Israel dan para nabi yang ada di tengah-tengah mereka yang diberi wahyu dari langit. Alasan lain yang menguatkan Yusuf adalah satu-satunya yang diberi risalah dan nubuah di antara seluruh saudaranya. Nas yang ada tidak menyebut satupun saudara Yusuf selain Yusuf itu sendiri. Ini memperkuat pendapat kami. Pendapat ini juga diperkuat oleh riwayat Imam Ahmad. Abdus Samad bercerita kepada kami, Abdurrahman bercerita kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Hanya Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Ia meriwayatkan hadis ini dari Abdullah bin Muhammad bin Abdah, dari Abdus Samad bin Abdul Waris, dengan matan yang sama. Jalur-jalur riwayat ini sudah kami sebutkan dalam kisah Nabi Ibrahim. Para mufassir dan kalangan lain menuturkan, Yusuf saat masih kecil dan belum balik bermimpi seakan-akan melihat 11 bintang sebagai isyarat ke-11 saudaranya. Matahari dan bulan, keduanya mengisyaratkan kedua orang tuanya. Mereka semua bersujud kepadanya. Yusuf tercengang karena hal itu. Saat bangun, Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Ayahnya mengerti, kelak Yusuf akan meraih kedudukan tinggi di dunia dan akhirat, karena ayah dan seluruh saudaranya akan tunduk padanya dalam kedudukan itu. Ayahnya memerintahkan Yusuf agar menyembunyikan mimpi itu dan tidak ia ceritakan kepada saudara-saudaranya, agar mereka tidak hasad, berbuat lalim, dan melakukan berbagai tipu daya kepadanya. Ini memperkuat pendapat kami di atas, atau hanya Yusuf yang menjadi nabi di antara seluruh saudaranya. Karena itu, dalam salah satu athar disebutkan, tunaikan kebutuhan saudara-saudara kalian dengan sembunyi-sembunyi, karena setiap orang yang memiliki nikmat itu pasti didengki. Versi ahli kitab, Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayah dan saudara-saudaranya. Ini keliru. Dan demikianlah Rob memilih engkau untuk menjadi nabi, yaitu sebagaimana ia telah memperlihatkan impian agung itu kepadamu. Karena sembunyikan dan jangan kau ceritakan mimpi itu, Rob memilih engkau untuk menjadi nabi, yaitu mengkhususkan berbagai kelembutan dan rahmat kepadamu, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, yaitu membuatmu bisa memahami makna-makna kalam dan takwil mimpi yang tidak bisa dipahami oleh orang lain, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, yaitu dengan wahyu yang diberikan kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak, yaitu ia memberi nikmat padamu berupa nubuat dan memperlakukanmu dengan baik, seperti halnya nikmat yang sama juga telah diberikan kepada ayahmu Yakub, kakekmu Ishak, dan ayah kakekmu Ibrahim al-Khalil. Sungguh Rabbmu maha mengetahui, maha bijaksana. Seperti yang Allah sampaikan, Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Quran Surah Al-An'am ayat 124. Karena itu saat ditanya siapa manusia yang paling mulia, Nabi SAW menjawab, Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra kekasih Allah. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam kitab tafsir masing-masing, juga Abu Ya'la dan Bazar dalam kitab Musnad masing-masing. Dari hadis Hakam bin Zahir, hadis ini dinyatakan dhaif oleh para imam hadis. Dari As-Suddi, dari Abdurrahman bin Sabit, dari Jabir, ia menuturkan,
Seorang Yahudi bernama Bustanah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Hai Muhammad, beritahukan padaku tentang bintang-bintang yang sujud pada Yusuf seperti dalam mimpinya. Apa saja nama-namanya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam tidak menjawab. Lalu Jibril turun memberitahukan nama bintang-bintang itu. Nabi kemudian mendatangi si Yahudi itu dan berkata, "Apakah kau akan beriman kepadaku jika aku beritahukan nama bintang-bintang itu kepadamu?" "Ya," jawabnya. Nabi kemudian menyebutkan nama-namanya. Nama-namanya adalah Jaryan, Tariq, Zayyal, Zulkatifan, Qobis, Wathab, Amudan, Falik, Musbih, Daruh, Zulfuru, Dia, dan Nur. Si Yahudi itu kemudian mengatakan, "Demi Allah, itulah nama-namanya." Riwayat Abu Ya'la menyebutkan, saat Yusuf mengisahkan mimpi itu kepada ayahnya berkata, "Ini adalah urusan yang tercerai-berai yang disatukan Allah. Matahari takwilnya ayah dan bulan takwilnya ibu." Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik." Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat." Quran Surah Yusuf ayat 7-10. Allah mengingatkan sejumlah tanda kebesaran, hikmah, petunjuk, dan pelajaran di balik kisah ini. Selanjutnya Allah menuturkan tentang sifat hasad saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf, karena ia dan saudaranya, maksudnya saudara seibu Yusuf, Bunyamin, lebih dicintai ayahnya melebihi mereka, padahal mereka berjumlah lebih banyak. Mereka mengatakan, "Kami lebih berhak dicintai dari dua anak itu." Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata, yaitu karena lebih mencintai keduanya daripada kami. Setelah itu mereka berunding dan memutuskan untuk membunuh atau mengasingkan Yusuf ke sebuah negeri yang membuatnya tidak kembali lagi, agar perhatian ayah tertuju sepenuhnya kepada mereka. Maksudnya, agar ayah hanya mencintai mereka saja, dan setelah itu mereka berniat untuk bertobat. Setelah mereka bersekongkol dan sepakat untuk melaksanakan rencana itu, seorang di antara mereka berkata, Mujahid menyatakan dia adalah Syamun, Asudi mengatakan dia adalah Yahuza, Qatadah Muhammad bin Ishaq menyatakan dia adalah anak paling tua, Rubil. "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir, yaitu musafir yang berlalu. Jika kamu hendak berbuat apa yang kalian katakan tidaklah mustahil untuk dilakukan. Lakukan saja apa yang akan aku sampaikan kepada kalian. Ini lebih tepat bagi kalian, membunuh atau mengasingkan Yusuf." Mereka menyepakati keputusan itu. Saat itu mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya." Dia Yakub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama dia atau Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya." Sesungguhnya mereka berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami golongan yang kuat, kalau demikian tentu kami orang-orang yang rugi." Quran Surah Yusuf ayat 11-14. Mereka meminta ayah mereka untuk membiarkan Yusuf ikut pergi bersama mereka. Mereka menyatakan mereka ingin agar Yusuf ikut pergi menggembala bersama mereka, bermain dan bercanda, padahal mereka menyembunyikan niat jahat dalam hati. Hanya Allah yang mengetahui rencana itu. Ayah memenuhi permintaan mereka dan berkata, "Wahai anak-anakku, sungguh berat bagiku untuk berpisah dengannya, meski hanya sesaat saja. Selain itu, aku khawatir jika kalian lalai saat bermain dan saat kalian serius melakukan sesuatu, tiba-tiba serigala datang menerkamnya, sementara ia tidak mampu mengelak karena masih kecil, dan kalian lalai untuk menjaganya." Sesungguhnya mereka berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami golongan yang kuat, kalau demikian tentu kami orang-orang yang rugi, yaitu jika serigala menerkam lalu memakannya di hadapan kami, atau kami lengah untuk menjaganya hingga hal itu terjadi, padahal kami golongan yang kuat, tentu kami orang-orang yang rugi, yaitu lemah dan binasa."
Menurut versi ahli kitab, Yakub mengikuti mereka dari belakang, namun tersesat di tengah jalan hingga ada seseorang menunjukkan jalan menuju tempat anak-anaknya berada. Ini juga kekeliruan mereka dalam menuturkan kisah ini, karena Yakub sangat mengkhawatirkan keselamatan Yusuf ketika diajak pergi bersama saudara-saudaranya. Lantas bagaimana mungkin jika Yakub membiarkan Yusuf pergi seorang diri? Mereka terus mendesak ayah mereka hingga akhirnya si ayah membiarkan Yusuf pergi bersama mereka. Begitu mereka sudah jauh dan tidak terlihat oleh sang ayah, mereka langsung mencela dan memperlakukannya secara hina, baik dengan tindakan ataupun ucapan. Mereka sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur, maksudnya di tengah batu besar yang ada di dalam sumur ketika airnya surut, tempat yang menjadi pijakan orang untuk turun ke dalam sumur guna mengambil air saat airnya surut atau dengan timba. Setelah mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, Allah memberi ilham kepada Yusuf, pasti ada jalan keluar bagimu dari kesulitan yang kau hadapi ini. Kelak, kau akan memberitahukan perbuatan ini kepada saudara-saudaramu saat kau telah menjadi seorang penguasa, saat mereka memerlukan bantuanmu dan takut kepadamu, sedang mereka tidak menyadari. Mujahid dan Qatadah menyatakan, sedang mereka tidak menyadari ilham yang Allah berikan kepadamu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sedang mereka tidak menyadari, yaitu kalau kau akan beritahukan hal ini kepada mereka saat mereka tidak mengenalimu. Hadis riwayat Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Setelah diletakkan di dalam sumur, mereka pulang meninggalkannya. Mereka mengambil bajunya, lalu mereka lumuri dengan darah. Mereka pulang pada petang hari dengan menangisi Yusuf. Karena itu sebagian salaf menyatakan, jangan tertipu oleh tangisan orang yang berpura-pura dizalimi, karena bisa jadi yang menangis justru orang yang berbuat lalim. Setelah itu ia menyebut tangisan saudara-saudara Yusuf. Mereka pulang menemui ayah mereka pada petang hari dengan menangis, yaitu di tengah gelapnya malam, agar selaras dengan pengkhianatan yang mereka lakukan, bukan alasan yang mereka kemukakan. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, yaitu di dekat baju-baju kami. Lalu dia dimakan serigala, yaitu saat kami tidak melihatnya karena kami tengah bermain kejar-kejaran. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar, yaitu kau tentu tidak akan percaya kepada kami terkait apa yang kami sampaikan kepadamu, bahwa Yusuf dimakan serigala, meski kami tidak engkau curigai. Lalu bagaimana engkau menuduh kami berbuat jahat dalam kejadian ini? Sebelumnya, engkau khawatir jika Yusuf dimakan serigala. Lalu kami berjanji kepadamu, Yusuf tidak akan dimakan serigala, karena jumlah kami banyak. Lalu kami menjadi tidak dipercaya. Ayah bisa dimaklumi jika tidak percaya kepada kami, karena kondisinya memang seperti itu. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu, yaitu darah dusta yang dibuat-buat, karena mereka menyembelih seekor kambing. Lalu mereka ambil darahnya dan mereka lumurkan di baju Yusuf untuk mengelabui ayah mereka bahwa Yusuf benar-benar telah dimakan serigala. Para mufassir menyatakan mereka lupa tidak merobek-robek baju itu karena petaka dusta adalah lupa. Saat tanda-tanda kecurigaan nampak, ayah mereka mulai memahami apa yang sebenarnya terjadi, karena sang ayah mengerti betul mereka memusuhi dan dengki terhadap Yusuf. Hal ini karena sang ayah lebih mencintainya melebihi mereka, mengingat Yusuf sudah memiliki tanda-tanda keluhuran dan wibawa besar sejak ia masih kecil, di samping nubuat yang akan Allah berikan kepadanya secara khusus, juga karena mereka merayu sang ayah untuk membawa pergi Yusuf. Begitu mereka berhasil membawa Yusuf pergi, mereka segera menghilangkan dan melenyapkan Yusuf agar tidak lagi terlihat di mata ayahnya. Setelah itu mereka pulang dengan pura-pura menangis, juga karena persekongkolan dan kesepakatan jahat yang mereka lakukan. Karena itu Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Menurut versi ahli kitab, Rubil menyarankan untuk meletakkan Yusuf di dalam sumur, agar setelah itu Rubil ambil kembali tanpa disadari oleh saudara-saudara lainnya, dan setelah itu ia kembalikan lagi kepada ayahnya. Namun mereka lalai dan menjual Yusuf kepada kafilah dagang yang berlalu. Setelah Rubil kembali ke sumur tersebut pada sore hari untuk mengeluarkan Yusuf, ternyata Yusuf sudah tidak ada. Rubil berteriak dan merobek bajunya. Mereka kemudian menghampiri seekor kambing lalu mereka sembelih. Darah kambing itu kemudian mereka lumurkan ke baju Yusuf. Saat Yakub diberitahu, ia merobek bajunya dan mengenakan sarung hitam, lalu dalam kesedihan selama berhari-hari karena kehilangan Yusuf. Kisah lemah ini bersumber dari kekeliruan ahli kitab dalam menuturkan dan menggambarkan kisah sebenarnya. Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya,
Dia berkata, "Oh senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjualnya atau Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Dan orang dari Mesir yang belinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti, dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surah Yusuf ayat 19-22. Allah menuturkan kisah Yusuf saat diletakkan di dalam sumur. Ia duduk menantikan jalan keluar dan kelembutan Allah terhadapnya. Akhirnya, musafir pun datang melintas. Ahli kitab menuturkan, barang-barang yang mereka bawa adalah kacang tanah, biji cemara, dan biji hijau. Mereka datang dari Syam menuju Mesir. Mereka mengirim sebagai rombongan untuk mengambilkan air dari sumur tersebut. Saat sebagian dari mereka memasukkan timba ke dalam sumur, Yusuf bergantungan pada timba itu. Saat melihatnya, orang yang menimba mengatakan, "Oh senangnya," yaitu duhai senangnya, ini ada seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, yaitu mereka mengira Yusuf sebagai bagian dari barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, yaitu Allah Maha mengetahui persekongkolan saudara-saudara Yusuf terhadapnya. Maha mengetahui rasa senang orang-orang yang menemukannya, karena bisa mereka jual sebagai barang dagangan. Meski demikian, Allah tidak mengubah ketetapan untuk Yusuf, karena di balik kejadian itu terdapat hikmah yang agung, takdir yang telah terdahulu, dan kasih sayang terhadap penduduk Mesir melalui takdir yang Allah jalankan melalui sosok Yusuf kecil yang memasuki Mesir sebagai tawanan. Kemudian setelah itu, Yusuf memegang kendali urusan-urusan besar, dan melalui sosok Yusuf, Allah memberikan manfaat pada penduduk Mesir, baik manfaat dunia maupun akhirat yang tak terbatas dan tak terbayangkan. Setelah saudara-saudara Yusuf merasa bahwa rombongan musafir tersebut telah mengambil Yusuf, mereka segera menyusul para musafir tersebut. Mereka berkata, "Dia ini budak kami yang melarikan diri." Mereka kemudian menjual Yusuf dengan harga murah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Nauf al-Bakali, As-Suddi, Qatadah, Atiyah al-Aufa menuturkan, mereka menjual Yusuf seharga 20 dirham, lalu mereka bagi satu orang 2 dirham. Mujahid mengatakan 22 dirham. Ikrimah dan Muhammad bin Ishaq mengatakan 40 dirham. Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, yaitu perlakukan dia dengan baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Inilah salah satu wujud kelembutan, kasih sayang, dan perlakuan baik Allah kepada Yusuf, karena Allah menghendaki untuk mempersiapkan dan memberikan kebaikan dunia akhirat pada Yusuf. Para mufassir menuturkan, penduduk Mesir yang membeli Yusuf adalah pemimpin, tepatnya salah seorang menteri Mesir. Seluruh harta simpanan dan kekayaan Mesir diserahkan kepadanya. Ibnu Ishaq menuturkan, namanya Istafir bin Ruhaib. Raja Mesir saat itu adalah Rayyan bin Walid, seseorang berasal dari kabilah Amalik. Nama istri menteri Mesir tersebut adalah Ra'il binti Ramail. Yang lain menyatakan namanya Zulaikha. Sepertinya Zulaikha adalah julukannya. Yang lain menyebut Faka binti Yanus. Demikian diriwayatkan Al-Tha'labi dari Ibnu Hisham Ar-Rifai. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Sa'ib, dari Abu Salih, dari Ibnu Abbas, nama orang yang menjual Yusuf di Mesir, yaitu orang yang mendatangkan Yusuf ke Mesir lalu ia jual, adalah Malik bin Za'ar bin Nuwaid bin Madian bin Ibrahim. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abu Ubaidah, dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, orang yang paling tajam firasatnya ada 3. Penguasa Mesir saat berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik." Wanita yang berkata kepada ayahnya tentang Musa, "Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Quran Surah Al-Qasas ayat 27. Dan Abu Bakar As-Siddiq kala menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ada yang menyatakan penguasa Mesir membeli Yusuf dengan harga 20 dinar. Yang lain menyebut senilai minyak kasturi. Ada juga yang menyebut senilai 1 baju sutra. Ada pula yang menyebut senilai sekian perak.
Firman-Nya, dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, yaitu kami takdirkan penguasa Mesir dan istrinya untuk berbuat baik dan memperhatikan Yusuf. Seperti itu pula kami memberikan kedudukan baik kepadanya di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, yaitu kami membuatnya memahami takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, yaitu ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah menakdirkan sebab-sebab dan sejumlah hal yang tidak diketahui oleh manusia. Oleh karena itu, Allah berfirman, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini menunjukkan semua kejadian di atas terjadi saat Yusuf belum dewasa, yaitu seumuran 40 tahun. Karena dalam usia ini, Allah menyampaikan wahyu kepada para nabi. Para mufasir berbeda pendapat terkait usia Yusuf ketika menginjak dewasa. Malik, Rabi'ah, Zaid bin Aslam, dan Asy-Sya'bi menyatakan, yaitu ketika Yusuf balik. Sa'id bin Jubair berpendapat, saat Yusuf berusia 18 tahun. Ad-Dahhak menyebut 20 tahun. Ikrimah menyebut 25 tahun. As-Suddi menyebut 30 tahun. Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah menyebut 33 tahun. Hasan menyebut 40 tahun. Pendapat ini dikuatkan firman Allah, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 46. Dan perempuan yang dia atau Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya atau Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya atau Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia atau perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Maka ketika dia atau suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. Quran Surah Yusuf ayat 23-29. Allah menuturkan godaan yang dilakukan istri penguasa Mesir itu kepada Yusuf, dan meminta Yusuf melakukan sesuatu yang tidak patut dengan kondisi dan kedudukannya. Istri penguasa Mesir itu sangat cantik, memiliki banyak harta, kedudukan, dan masih muda. Ia menutup pintu-pintu rumah, bersiap dan berdandan untuk merayu Yusuf, mengenakan pakaian terbaik dan paling mewah yang ia miliki. Di samping itu, ia adalah istri seorang menteri. Ibnu Ishaq menyatakan, ia adalah putri saudari Raja Rayyan bin Walid, Raja Mesir. Selain itu, Yusuf juga seorang pemuda yang sangat tampan lagi menawan. Namun karena ia adalah seorang nabi, berasal dari keturunan para nabi, akhirnya Allah melindungi Yusuf dari perbuatan keji, melindunginya dari tipu daya wanita. Ia adalah pemimpin para pemimpin terpandang, salah satu di antara 7 orang bertakwa yang mendapat naungan Allah, yang disebutkan dalam kitab Sahihain dari para nabi. Rasulullah SAW dalam sabda yang beliau sampaikan dari Rabb bumi dan langit, ada 7 golongan, Allah menaungi mereka di bawah naungannya pada hari tiada naungan selain naungannya, yaitu pemimpin adil, orang yang mengingat Allah seorang diri, lalu kedua matanya berlinang, orang yang hatinya merindukan masjid ketika keluar darinya hingga ia kembali, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karenanya, seseorang yang menyedekahkan sesuatu, lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, dan lelaki yang diajak berbuat zina seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tapi ia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. Intinya, istri seorang menteri Mesir mengajak Yusuf berbuat keji dan memintanya dengan sangat. Yusuf kemudian berkata,
aku berlindung kepada Allah. Sungguh, tuanku, maksudnya suami wanita tersebut, si pemilik rumah, tuanku, telah memperlakukan aku dengan baik, yaitu ia telah memperlakukan diriku dengan baik dan memuliakan kedudukanku di sisinya. Sesungguhnya, orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan keduanya berlomba menuju pintu. Yusuf lari meninggalkan wanita itu menuju pintu agar bisa keluar dan lari menjauh darinya. Namun wanita itu mengejar Yusuf, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu langsung berkata kepada suaminya dan menghasutnya agar menghukum Yusuf. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Ia menuduh Yusuf, padahal dia yang sebenarnya tertuduh. Si perempuan tersebut membela kehormatannya dan membersihkan namanya. Karena itu Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Kebenaran perlu disampaikan saat diperlukan. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Menurut salah satu pendapat, saksi tersebut masih kecil dan masih digendong. Demikian yang dinyatakan Ibnu Abbas. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, Hilal bin Yasaf, Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair, Dahak, dan dipilih Ibnu Jarir. Terkait saksi ini, ada sebuah hadis marfu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sementara yang lain menyebut mauquf, hanya sampai Ibnu Abbas saja. Sumber lain menyebutkan, saksi tersebut adalah seorang lelaki di dekat Qatfir, suami si perempuan. Yang lain menyebut seorang lelaki di dekat si perempuan. Kalangan yang menyatakan bahwa saksi tersebut seorang lelaki adalah Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Hasan, Qatadah, As-Suddi, Muhammad bin Ishaq, dan Zaid bin Aslam. Saksi itu mengatakan, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Artinya, Yusuf yang menggoda. Lalu si wanita tersebut mendorong Yusuf hingga bagian depan bajunya koyak. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar, yaitu karena Yusuf melarikan diri dari perempuan tersebut. Lalu si perempuan mengejar dan memegangi baju Yusuf hingga bajunya terkoyak dari belakang. Dan seperti itulah kejadiannya. Karena itu Allah berfirman, maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat, yaitu tindakan ini adalah tipu dayamu. Kaulah yang telah menggoda Yusuf, tapi kau menuduh Yusuf yang bukan-bukan. Suaminya kemudian menutup lembaran kejadian ini dengan mengatakan, wahai Yusuf, lupakanlah ini, yaitu jangan kau katakan pada siapapun, karena menyembunyikan kejadian seperti ini lebih patut dan lebih baik. Si suami kemudian memerintahkan istrinya untuk memohon ampunan atas dosa yang telah ia lakukan dan bertobat kepada Rabb, karena ketika seorang hamba bertobat kepada Allah, Allah menerima taubatnya. Meski penduduk Mesir menyembah berhala, namun mereka mengetahui hanya Allah semata yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Karena itulah, suami si perempuan tersebut mengatakan seperti itu dan memaafkannya dalam salah satu sisi. Mengingat wanita sepertinya wajar jika tidak bisa menahan diri terhadap lelaki setampan Yusuf. Namun Yusuf adalah sosok yang menjaga diri, bersih harga dirinya, dan bersih hati. Si suami itu kemudian berkata kepada istrinya, dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Dia atau istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Yusuf berkata, wahai Tuhanku,
Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka, dan aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka. Niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Maka Rob memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Quran Surah Yusuf ayat 30-34. Allah menuturkan tentang celaan yang disampaikan wanita kota setempat dari kalangan istri-istri para menteri dan putri para pembesar terhadap istri seorang menteri tersebut, karena telah merayu pelayannya dan cinta yang sangat mendalam padanya. Padahal Yusuf tidak sederajat baginya. Ia hanya salah seorang pelayan, dan pelayan seperti dia tidak patut diperlakukan seperti itu. Karena itu mereka mengatakan, kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata, yaitu karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, yaitu celaan dan penghinaan, serta penistaan yang ditujukan kepadanya, karena begitu mencintai pelayannya, meski dalam saat yang bersamaan, si istri menteri tersebut bisa ditolerir. Karena itu, ia ingin menyampaikan alasan di hadapan mereka, kenapa ia sampai berbuat seperti itu, dan menjelaskan bahwa pelayannya tidak seperti yang mereka kira. Istri menteri ini kemudian mengirim utusan untuk mengundang mereka. Mereka kemudian berkumpul di rumahnya. Mereka diberi jamuan makanan yang layak, dan di antara jamuan tersebut ada makanan yang harus dipotong dengan pisau, seperti lemon dan semacamnya. Istri menteri tersebut memberi mereka semua pisau. Ia juga telah mempersiapkan Yusuf dan mengenakan pakaian terbaik padanya. Selain Yusuf saat itu berada di puncak masa muda, istri si menteri kemudian menyuruh Yusuf keluar di hadapan mereka dalam kondisi seperti itu. Yusuf kemudian keluar dalam penampilan yang lebih indah dari bulan purnama. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, yaitu mereka mengagungkan, memuliakan, dan merasa segan kepada Yusuf. Mereka tidak mengira ada sosok manusia sedemikian tampan. Keelokan wajah Yusuf membuat mereka terpesona, hingga melukai tangan mereka dengan pisau-pisau itu tanpa mereka sadari. Seraya berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Disebutkan dalam hadis Isra, aku atau Rasulullah melintas di hadapan Yusuf. Ia diberi separuh keelokan atau rupa. As-Suhaili dan imam lainnya menuturkan, artinya ia memiliki separuh keelokan rupa Adam, karena Allah menciptakan Adam dengan tangannya, meniupkan ruh ciptaannya padanya, sehingga Adam adalah sosok manusia yang paling rupawan. Karena itulah para penghuni surga masuk ke dalam surga dengan postur tinggi dan keelokan rupa seperti Adam. Yusuf memiliki separuh keelokan rupa Adam. Tidak ada yang lebih tampan dari mereka berdua. Seperti halnya, tidak ada wanita lebih cantik setelah Hawa, melebihi Sarah, istri Ibrahim Al-Khalil. Ibnu Mas'ud mengatakan, wajah Yusuf seperti kilat. Setiap kali ada wanita datang untuk suatu keperluan, Yusuf menutupi wajah. Yang lain mengatakan, Yusuf sering mengenakan penutup kepala agar tidak dilihat orang. Itulah alasan kenapa istri penguasa Mesir sangat mencintai Yusuf, hingga terjadilah suatu peristiwa. Para wanita melukai tangan mereka dengan pisau saat melihat ketampanan Yusuf. Mereka mengagungkan Yusuf karena wibawa yang ia miliki. Mereka tercengang saat melihat Yusuf secara langsung. Dia atau istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Setelah itu ia memuji Yusuf sebagai sosok yang menjaga diri secara sempurna. Ia mengatakan, dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjara dan dia akan menjadi orang yang hina. Para wanita mendorong Yusuf agar menuruti perintah majikan wanitanya. Namun Yusuf menolak dengan keras dan menjauh, karena ia berasal dari keturunan para nabi. Yusuf kemudian mengatakan dalam doa yang ia panjatkan kepada Rabb seluruh alam, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang yang bodoh, yaitu jika kau menyerahkan urusanku padaku, tentu aku lemah dan tiada berdaya. Aku tidak kuasa untuk memberikan manfaat bagi diriku ataupun menolak mara bahaya, kecuali yang dikehendaki Allah. Aku hamba lemah, kecuali jika engkau memberiku kekuatan, menjaga dan melindungiku dengan daya dan kekuatanmu. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka Rob memperkenankan doa Yusuf,
dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu. Dan bersama dia masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik." Dia Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari yang diajarkan Rob kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami atau para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal atau nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Quran Surah Yusuf ayat 34-41. Allah menuturkan tentang penguasa Mesir dan istrinya. Setelah mengetahui Yusuf tidak bersalah, terlintas dalam pikiran mereka untuk memenjarakan Yusuf hingga waktu tertentu, untuk meredakan komentar-komentar orang terkait kasus ini, agar terkesan bahwa Yusuflah yang menggoda istrinya, hingga akhirnya ia dipenjara karenanya. Mereka memenjarakan Yusuf secara semena-mena dan sewenang-wenang. Ini termasuk bagian dari takdir yang Allah tentukan untuk Yusuf, bagian dari perlindungan yang Allah berikan kepadanya. Karena dengan cara ini, Yusuf bisa menjauh dari pergaulan mereka. Karena alasan ini, sebagian orang sufi menyatakan, seperti yang dituturkan Imam Syafi'i dari mereka, termasuk bagian dari ismah atau perlindungan dari perbuatan-perbuatan dosa adalah jangan merasa sedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersama dia masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Ada yang menyatakan salah satu di antara keduanya adalah pelayan yang biasa memberi minum raja. Namanya menurut salah satu sumber Nabua. Yang satunya adalah pelayan pembuat roti yang oleh orang-orang Turki disebut Jashinkir. Namanya menurut salah satu sumber Majlas. Raja menuduh keduanya terkait suatu kasus, lalu memenjarakan keduanya. Saat keduanya melihat Yusuf di dalam penjara, sifat dan perilaku Yusuf membuat keduanya kagum. Seperti itu juga dengan tindak tanduk, jalan hidup, tutur kata dan perbuatan. Banyak beribadah kepada Allah dan berbuat baik terhadap sesama yang diperlihatkan Yusuf. Hingga suatu ketika, kedua pemuda tersebut bermimpi sesuai profesi yang dijalani masing-masing. Ahli tafsir menyebutkan keduanya bermimpi pada malam yang sama. Pelayan yang biasa memberi minum raja bermimpi seakan melihat 3 dahan kurma mengeluarkan dedaunan dan tanda-tanda anggurnya sudah matang. Ia kemudian mengambil anggur itu dan memerasnya di dalam gelas milik raja, lalu memberikannya kepada raja. Sementara pelayan pembuat roti bermimpi di atas kepalanya ada 3 lapis roti, lalu burung-burung buas memakan roti bagian atas. Kedua pemuda itu kemudian mengisahkan mimpi itu pada Yusuf dan memintanya untuk menjelaskan takwilnya. Keduanya mengatakan, "Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik." Yusuf kemudian memberitahukan keduanya. Ia mengetahui takwil mimpi itu. Dia Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu." Ada yang menyatakan, maknanya adalah, meski kalian berdua melihat kesabaran seperti apapun, aku tetap akan menakwilkan mimpi kalian sebelum mimpi itu menjadi kenyataan, dan akan terjadi tepat seperti yang aku katakan.
Menurut yang lain, maknanya adalah aku akan memberitahukan makanan apa yang akan datang kepada kalian, apakah manis ataukah pahit, seperti yang dikatakan Isa, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Quran Surah Ali Imran ayat 49. Yusuf berkata kepada keduanya, ini adalah sebagian dari yang diajarkan Allah kepadaku, karena aku beriman kepadanya, mengesakannya, mengikuti agama nenek moyangku yang mulia, Ibrahim Al-Khalil, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami atau para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami, yaitu karena telah menunjukkan kami kepada agama ini dan kepada manusia semuanya, yaitu dengan memerintahkan kami untuk menyeru manusia agama ini, menuntun dan menunjukkan mereka kepadanya, agama yang telah tertanam dalam fitrah mereka, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Setelah itu, Yusuf menyeru mereka untuk mengesahkan Allah, mencela peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla, menghina berhala-berhala, dan mengentengkan hal ihwalnya. Yusuf berkata, wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah, yaitu Dialah yang mengatur makhluknya, berbuat sesuai kehendaknya, memberi petunjuk kepada siapapun yang Ia kehendaki, dan menyesatkan siapapun yang Ia kehendaki. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia semata, tiada sekutu baginya. Itulah agama yang lurus, agama dan jalan yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, yaitu mereka tidak mendapat petunjuk kepada agama ini meski sudah jelas sekali. Dakwah yang disampaikan Yusuf pada keduanya dalam situasi seperti itu amat sempurna sekali, karena mereka berdua mengagungkan sosok Yusuf, siap menerima apapun yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Karena itu, tepat sekali jika Yusuf menyeru keduanya menuju apa yang lebih berguna dari pertanyaan yang mereka ajukan. Setelah itu Yusuf menunaikan kewajibannya dan menuntun menuju tujuan yang dimaksudkan. Yusuf berkata, wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Para mufassir menyatakan, dia adalah pelayan yang bertugas memberi minum tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu buruh memakan sebagian kepalanya. Para mufassir menyatakan, dia adalah pelayan yang bertugas membuat roti. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku, yaitu ini pasti terjadi dan tidak mustahil. Karena itu dalam sebuah hadis disebutkan, mimpi seseorang ibarat burung selama tidak ditakwilkan. Jika ditakwilkan, mimpi itu menjadi kenyataan. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Mujahid, dan Abdurrahman bin Zaid bin Salam. Kedua pemuda itu kemudian berkata, kami tidak bermimpi apapun. Yusuf lalu berkata pada keduanya, telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Quran Surah Yusuf ayat 42. Allah mengisahkan, Yusuf berkata kepada orang yang ia ketahui akan selamat di antara keduanya, dia adalah pelayan yang biasa memberi minum tuannya. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu, yaitu sampaikan perihalku dan seperti apa kondisiku di dalam penjara kepada tuanmu, bahwa aku sama sekali tidak punya salah. Ini menunjukkan boleh melakukan sebab-sebab, dan hal ini tidak menafikan tawakal kepada Rob seluruh tuan. Firman-Nya, maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya, yaitu setan membuat pemuda yang selamat di antara keduanya lupa akan pesan yang disampaikan Yusuf. Demikian yang dinyatakan Mujahid, Muhammad bin Ishak dan lainnya. Penjelasan ini benar, dan inilah teks yang tertera dalam kitab-kitab Yahudi dan Nasrani. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Al-Bid'u adalah bilangan antara 3 hingga 9. Pendapat lain menyebut hingga 7. Ada juga yang menyebut hingga 5. Ada juga yang menyebut di bawah 10. Demikian penjelasan yang disampaikan At-Tha'labi. Pendapat lain menyebutkan, maksudnya ada beberapa wanita dan beberapa lelaki di dalam penjara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, karena itu dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Allah berfirman dalam beberapa tahun lagi. Quran Surah Ar-Rum ayat 4. Kedua firman ini menolak pernyataan At-Tha'labi di atas.
Al-Farra menjelaskan, al-bid'u bisa digunakan untuk puluhan, 20-an hingga 90-an, tidak bisa digunakan untuk ratusan dan ribuan. Al-Jauhari tidak sependapat jika kata ini digunakan untuk bilangan lebih dari puluhan. Menurutnya, bilangan berikut tidak boleh bid'ah wa ishrun atau 20 sekian hingga 90-an. Dalam kitab Sahih disebutkan, iman itu ada 60 sekian cabang, riwayat lain 80 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Salah jika ada yang menyatakan bahwa kata ganti dalam firman berikut merujuk pada Yusuf, maka setan menjadi lupa menerangkan kepada tuannya. Pendapat ini dhaif, meski diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ikrimah. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir terkait masalah ini dhaif dari semua sisi. Hanya diriwayatkan Ibrahim bin Yazid al-Khawri al-Maki. Ia perawi matruk atau riwayatnya tidak dijadikan hujjah oleh para ahli hadis. Riwayat mursal Hasan dan Qatadah juga tidak bisa diterima, apalagi hadis ini. Terkait pernyataan Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya terkait faktor yang membuat Yusuf mendekam di penjara selama beberapa tahun sebagai berikut. Fadl bin Habab al-Jumahi mengabarkan kepada kami, Musaddad bin Masrahat bercerita kepada kami, Khalid bin Abdullah bercerita kepada kami, Muhammad bin Amr bercerita kepada kami, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, semoga Allah merahmati Yusuf. Andai ia tidak mengatakan, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu, tentu ia tidak mendekam di dalam penjara selama itu. Semoga Allah merahmati Lut. Ia berlindung kepada keluarga yang kuat kala ia berkata kepada kaumnya, seandainya aku mempunyai kekuatan atau untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu kulakukan. Quran Surah Hud ayat 80. Beliau meneruskan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun sesudahnya, melainkan orang yang paling mulia nasabnya di antara kaumnya. Hadis ini mungkar dengan sanad di atas. Muhammad bin Amr bin Alqamah punya banyak hadis yang ia riwayatkan seorang diri, dan riwayat-riwayatnya mungkar. Matan di atas termasuk salah satu riwayat yang paling mungkar. Riwayat yang ada dalam kitab Sahihain memperkuat kekeliruan riwayat di atas. Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Mereka menjawab, itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui. Dia, Yusuf, berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, atau tahun sulit, kecuali sedikit dari apa atau bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Quran Surah Yusuf ayat 43-49. Kisah ini merupakan satu di antara serangkaian sebab yang mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara secara mulia dan terhormat. Suatu ketika, Raja Mesir, Rayyan bin Walid bin Sarwan bin Arasyah bin Faran bin Amr bin Amlak bin Lauts bin Sam bin Nuh memimpikan hal di atas. Ahli kitab menuturkan bahwa raja bermimpi seakan-akan berada di tepi sungai. Seakan-akan dari sungai itu keluar 9 sapi betina gemuk. Kerbau-kerbau ini kemudian makan rumputan yang ada di sana. Setelah itu, ada 7 sapi betina kurus muncul dari sungai itu, lalu ikut memakan rumputan bersama 7 sapi betina gemuk. Kemudian sapi-sapi kurus itu menghampiri sapi-sapi gemuk, lalu memakan semuanya. Raja bangun dari tidurnya dalam kondisi ketakutan. Setelah itu, raja tidur lagi. Ia bermimpi ada 7 tangkai gandum dalam satu ruas, lalu ada 7 tangkai lainnya yang kurus dan kering. Tangkai-tangkai kering ini kemudian memakan 7 tangkai yang penuh berisi biji gandum. Raja kembali bangun dengan ketakutan.
Setelah ia ceritakan mimpi itu kepada para pemuka kaumnya, juga kepada kaumnya, tak seorang pun di antara mereka yang bisa menakwilkan mimpi itu. Mereka justru mengatakan, itu mimpi-mimpi yang kosong, yaitu hanya sekedar bunga tidur saja. Mungkin tidak ada takwilnya. Selain itu, kami pun tidak memiliki pengalaman tentang takwil mimpi. Untuk itu mereka mengatakan, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi itu. Saat itulah pemuda yang selamat, yang pernah dipesani Yusuf untuk menyampaikan kisah tentangnya kepada tuannya lalu terlupa, sontak teringat. Ini adalah bagian dari takdir Allah, dan ia memiliki hikmah di baliknya. Saat ia mendengar mimpi raja, dan ia melihat tak ada orang yang bisa menakwilkan mimpi itu, ia baru teringat Yusuf, dan teringat pesan Yusuf untuk sang raja. Si pemuda itu kemudian berkata kepada kaumnya dan juga sang raja, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya, yaitu utuslah aku untuk menemui Yusuf." Ia kemudian menemui Yusuf dan berkata padanya, "Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui." Menurut versi ahli kitab, setelah pelayan yang biasa memberi minum raja mengatakan seperti itu, raja kemudian memanggil Yusuf. Setelah Yusuf datang, raja menceritakan mimpinya itu lalu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Ini keliru. Yang benar adalah kisah yang Allah sampaikan dalam kitab Al-Quran, bukan seperti kebohongan dan kata-kata melantur yang dituturkan oleh orang-orang bodoh itu. Yusuf kemudian mencurahkan segala ilmu yang ia miliki tanpa ia tunda-tunda lagi, tanpa syarat apapun, juga tidak meminta agar segera dikeluarkan dari penjara. Yusuf segera menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan menakwilkan mimpi yang dialami sang raja. Yusuf memberitahukan akan terjadi masa subur selama 7 tahun. Kemudian disusul masa kemarau hebat selama 7 tahun. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, yaitu hujan turun kepada mereka, tanah kembali subur, dan hidup kembali makmur. Dan pada masa itu mereka memeras anggur, yaitu apapun yang mereka peras dari tebu, anggur, zaitun, wijen, dan lainnya. Yusuf kemudian menakwilkan mimpi itu dan menuntun mereka menuju kebaikan. Yusuf menjelaskan apa yang harus mereka kerjakan dalam kedua kondisi tersebut. Saat masa subur dan masa kemarau, mereka harus menyimpan biji-bijian tetap berada di tangkainya selama masa subur pada 7 tahun pertama, selain untuk keperluan makan. Selanjutnya, pada masa 7 tahun berikutnya, jangan menanam biji terlalu banyak, karena besar kemungkinan biji-biji yang ditanam tidak akan tumbuh. Ini menunjukkan ilmu, pandangan, dan pemahaman Yusuf yang sempurna. Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka." Dia raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar." Yusuf berkata, "Yang demikian itu agar dia atau Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun, maha penyayang." Quran Surah Yusuf ayat 50-53. Setelah mengetahui kesempurnaan ilmu, akal, pandangannya, dan pemahaman Yusuf yang tepat, raja memerintahkan agar Yusuf dipanggil untuk ia jadikan orang terdekatnya. Saat utusan raja menemui Yusuf, Yusuf tidak mau keluar dari penjara sebelum semuanya mengetahui bahwa ia dipenjara secara semena-mena dan lalim, sebelum semuanya tahu bahwa ia bersih dari kebohongan yang dituduhkan padanya. "Kembalilah kepada tuanmu, yaitu sang raja, dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka." Ada yang menyatakan makna ayat ini, "Tuanku, paduka raja, mengetahui bahwa aku tidak bersalah
atas tuduhan yang diarahkan kepadaku. Maksudnya, perintahkan rajamu untuk bertanya kepada para wanita itu, seperti apa keengganganku saat mereka merayuku, dan bagaimana dorongan yang mereka sampaikan padaku untuk melakukan suatu hal yang tidak benar dan tidak tepat. Saat para wanita ditanya terkait hal itu, mereka mengakui kejadian sebenarnya dan sikap terpuji yang ditunjukkan oleh Yusuf. Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Saat itu, istri Al-Aziz Zulaikha berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu, yaitu jelas, nyata dan terbukti. Kebenaran lebih patut untuk diikuti. Akulah yang menggoda dan merayunya, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang benar." Yaitu kata-kata yang ia ucapkan benar. Ia tidak bersalah, bukan dia yang merayuku. Ia dipenjara secara lalim, semena-mena dan dusta. Firman-Nya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ada yang menyatakan ini adalah kata-kata Yusuf, yang lain menyatakan lanjutan kata-kata Zulaikha. Artinya, aku mengetahui hal ini agar suamiku mengetahui bahwa aku tidak mengkhianatinya dalam permasalahan ini, karena yang terjadi hanya rayuan semata dan tidak terjadi perbuatan nista. Pendapat ini didukung oleh banyak sekali kalangan imam generasi terakhir dan lainnya. Sementara Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim hanya menyebut pendapat pertama. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada yang menyatakan ini adalah bagian dari perkataan Yusuf, yang lain menyebut perkataan Zulaikha. Perbedaan pendapat ini mengacu pada perbedaan pendapat di atas. Kata-kata ini lebih tepat dan lebih kuat jika disebutkan sebagai lanjutan kata-kata Zulaikha. Dan raja berkata, "Bawalah dia atau Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia atau raja telah bercakap-cakap dengan dia atau sang raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya." Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri atau Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini atau Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa." Quran Surah Yusuf ayat 54-57. Setelah terbukti Yusuf tidak bersalah dan terbebas dari segala tuduhan yang diarahkan kepadanya, raja berkata, "Bawalah dia atau Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku, yaitu aku akan menjadikannya sebagai orang dekatku, salah satu pembesar negara, salah satu ajudan terdekatku." Setelah raja berbicara dengan Yusuf, mendengar penjelasannya dan terbukti kondisi sebenarnya, dia atau sang raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seseorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya," yaitu memiliki kedudukan dan terpercaya. Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Yusuf meminta kepada raja agar diberi wewenang untuk mengawasi logistik, karena ia memperkirakan terjadinya sejumlah kesalahan setelah 7 tahun masa subur berlalu, agar ia bisa menjaga dan mengawasi keperluan makanan untuk banyak orang dengan cara yang diridhoi Allah, yaitu dengan mengantisipasi dan memperlakukan rakyat dengan lemah lembut. Yusuf memberitahukan kepada raja bahwa ia pandai menjaga wewenang yang diberikan, terpercaya, bisa mengatur segala sesuatunya dengan tepat, dan bisa mengantisipasi kekurangan makanan. Ini menunjukkan orang yang menilai dirinya bisa dipercaya dan memiliki kapasitas boleh meminta jabatan. Menurut versi ahli kitab, Fir'aun, Raja Mesir, sangat mengagungkan Yusuf, melimpahkan wewenang seluruh wilayah Mesir kepadanya, mengenakan cincin kebesaran miliknya pada Yusuf, memberikan pakaian sutra, memberikan mahkota emas, dan selalu berada di belakangnya saat berkendara. Ada yang menyerukan di hadapan Yusuf, "Kau adalah tuan dan penguasa." Yusuf kemudian berkata kepada Raja Mesir itu, "Aku tidak lebih besar darimu selain kursiku ini." Ahli kitab juga menyebutkan, saat itu Yusuf berusia 30 tahun, dan istrinya adalah seorang wanita terhormat. At-Ta'labi menuturkan, Khotfir dipecat dari jabatannya, lalu digantikan oleh Nabi Yusuf. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya,
At-Ta'labi menuturkan, Qadfir dipecat dari jabatannya, lalu digantikan oleh Nabi Yusuf. Menurut pendapat lain, saat Qadfir meninggal dunia, Yusuf menikahi istrinya, Zulaikha, dan Yusuf mendapatinya masih perawan karena suaminya tidak punya keinginan terhadap wanita. Zulaikha kemudian melahirkan 2 anak Yusuf, Afraim dan Mansa. Kekuatan Mesir kemudian diserahkan kepada Nabi Yusuf. Yusuf memimpin rakyat Mesir dengan adil hingga ia dicintai para lelaki dan wanita. Diriwayatkan, Nabi Yusuf masuk menemui raja saat berusia 30 tahun. Lalu si raja berbicara dengannya menggunakan 70 bahasa. Semuanya ditanggapi Yusuf dengan bahasa yang diucapkan sang raja. Raja dibuat kagum karena hal itu, meski Yusuf terbilang masih muda belia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini atau Mesir, untuk tinggal di mana saja yang ia kehendaki, yaitu setelah sebelumnya dipenjara, dipersulit dan dikekang. Yusuf kini bebas dan memegang kendali seluruh wilayah Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Dimanapun Yusuf mau, disitulah ia bisa tinggal secara terhormat dan diagungkan. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik, yaitu semuanya tidak lain adalah balasan dan pahala Allah untuk orang-orang yang beriman, di samping kebaikan besar dan pahala menawan yang disimpan untuknya di akhirat kelak. Karena itu Allah berfirman, dan sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa." Ada yang menyebutkan Qadfir, suami Zulaikha, meninggal dunia. Lalu raja mengangkat Yusuf untuk menggantikan jabatannya dan menikahkannya dengan Zulaikha, mantan istri Qadfir. Mendiang Qadfir adalah seorang menteri yang jujur. Muhammad bin Ishaq menuturkan, Raja Mesir saat itu Walid bin Rayyan masuk Islam melalui Nabi Yusuf. Sebagian menuturkan dalam gubahan syair, di balik lorong sempit rasa takut, ada rasa aman dan luas membentang, dan kesenangan pertama adalah puncak kesedihan. Maka janganlah berputus asa, karena Allah menyerahkan simpanan-simpanan rezekinya kepada Yusuf setelah ia keluar dari penjara. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak mengenalinya lagi kepadanya. Dan ketika dia atau Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu atau Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku." Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya." Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang atau penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi." Quran Surah Yusuf ayat 58-62. Allah mengisahkan kedatangan saudara-saudara Yusuf ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Ini terjadi setelah masa kemarau panjang menimpa berbagai penjuru negeri secara merata. Saat itu, Yusuf menjabat sebagai penguasa urusan agama dan dunia kawasan Mesir. Saat mereka masuk, Yusuf mengenali mereka, sementara mereka sudah tidak mengenali Yusuf. Karena tidak terlintas di benak mereka jika Yusuf menjadi seorang yang memiliki kedudukan terhormat. Karena itulah Yusuf mengenali mereka, sementara mereka tidak mengenalinya. Menurut versi ahli kitab, saat mereka datang menemui Yusuf, mereka sujud kepadanya, dan ia pun mengenali mereka. Yusuf tidak ingin mereka mengenalinya. Akhirnya Yusuf berkata-kata keras dan kasar kepada mereka. Yusuf mengatakan, "Kalian mata-mata, kalian datang untuk merampas kekayaan negeriku?" Mereka menjawab, "Kami berlindung kepada Allah untuk berbuat seperti itu. Kami hanya datang untuk mengumpulkan bahan makanan untuk kaum kami, karena kami tertimpa kelaparan. Kami semua adalah keturunan satu nenek moyang, Kan'an. Kami adalah 12 bersaudara, tapi salah satu di antara kami pergi entah kemana, dan yang paling kecil di antara kami di rumah bersama ayah kami." Yusuf kemudian berkata, "Aku harus memeriksa kalian." Masih menurut ahli kitab, Yusuf menahan mereka selama 3 hari. Setelah itu mereka dilepaskan, sementara Syamun ditahan Yusuf agar mereka membawa saudara lainnya sebagai pengganti. Sebagian kisah ini perlu dikaji lebih jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ketika dia atau Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, yaitu memberikan bahan makanan untuk mereka, seperti kebiasaan Yusuf untuk memberikan bahan makanan sepenuh bawaan unta setiap satu orang, tidak lebih dari itu. Dia berkata, 'Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu atau Bunyamin.'
Yusuf bertanya tentang kondisi mereka. Berapa jumlah mereka? Mereka menjawab, kami 12 bersaudara. Salah satu di antara kami pergi entah kemana, dan saudara kandung saudara kami yang pergi itu ada di rumah bersama ayah kami. Yusuf kemudian mengatakan, jika kalian datang lagi tahun depan, ajak serta dia bersama kalian. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik? Yaitu aku telah menerima kedatangan kalian dengan baik, memberi kalian jamuan dengan baik. Yusuf kemudian meminta mereka agar mengajak saudara yang ditinggal di rumah. Jika tidak diajak, Yusuf mengancam, maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Yaitu, aku tidak akan memberikan bekal makanan untuk kalian, dan aku tidak akan menjamu kalian sedikit pun. Tidak seperti perlakuan Yusuf terhadap mereka sebelumnya. Yusuf berusaha agar mereka membawa saudaranya itu agar kerinduannya terobati dengan memberikan dorongan dan ancaman kepada mereka. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, yaitu kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membawanya bersama kami sebisa mungkin, dan kami benar-benar akan melaksanakannya, yaitu kami mampu untuk melakukan hal itu. Setelah itu, Yusuf memerintahkan para pelayan untuk memasukkan kembali barang-barang yang mereka bawa untuk mereka tukarkan dengan makanan tanpa mereka sadari, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Ada yang menyatakan maksud pengembalian barang-barang adalah saat mereka mendapati barang-barang tersebut setelah berada di kampung halaman. Yang lain menyebutkan Yusuf khawatir jika mereka tidak kembali lagi karena tidak memiliki barang untuk ditukarkan bahan makanan. Ada juga yang menyatakan Yusuf segan untuk mengambil barang-barang milik mereka sebagai penukar bahan-bahan makanan yang ia berikan. Para mufassir berbeda pendapat terkait barang-barang bawaan mereka ini. Ada beberapa pendapat seperti yang akan disampaikan berikutnya. Versi ahli kitab, barang-barang tersebut berupa sejumlah kantong berisi perak dan semacamnya. Allah menuturkan kisah mereka setelah pulang menemui sang ayah dan apa yang mereka katakan padanya. Wahai ayah kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami, yaitu pada tahun berikutnya jika ayah tidak mengizinkan kami untuk mengajak serta saudara kami. Jika ayah mengizinkannya untuk kami ajak serta, kami akan diberi jatah makanan lagi. Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Yaitu apa yang kita inginkan, barang-barang kami dikembalikan lagi, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, yaitu memberi mereka makan dan memberikan sesuatu yang diperlukan pada masa paceklik. Dan kami akan memelihara saudara kami, dan kami akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta karenanya. Allah berfirman, itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir, yaitu dibandingkan dengan kehilangan anak sebelumnya atau Yusuf. Yakub sangat menjaga anaknya Bunyamin, karena dari sosoknya Yakub bisa mencium bau saudaranya Yusuf, sekaligus sebagai hiburan atas kepergian Yusuf, juga sebagai penggantinya. Karena itu Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh, yaitu kecuali jika kalian semua dikalahkan musuh sehingga tidak bisa membawa Bunyamin pulang kembali. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kalian ucapkan. Yakub menegaskan kembali sumpah dan janji itu, sangat mengantisipasi keselamatan anaknya Bunyamin. Namun seperti yang orang katakan, kewaspadaan tetap kalah oleh takdir. Andai bukan karena keperluan makan untuk diri pribadi dan kaum, tentu Yakub tidak rela melepaskan anak yang sangat ia cintai itu. Namun takdir memiliki putusan tersendiri. Allah menakdirkan apapun yang ia kehendaki, memilih apapun yang ia inginkan, dan memutuskan perkara sesuai yang ia kehendaki. Ia maha bijaksana, lagi mengetahui. Setelah itu, Yakub memerintahkan agar mereka tidak memasuki kota melalui satu pintu gerbang, tetapi harus berpencar melalui beberapa pintu gerbang. Menurut salah satu pendapat, Yakub bermaksud agar anak-anaknya itu tidak terkena penyakit ain, mengingat anak-anaknya memiliki fisik dan rupa yang menawan. Demikian disampaikan Ibnu Abbas, Mujahid, Muhammad bin Ka'ab, Qatadah, As-Suddi, dan Dahak. Pendapat lain menyebutkan, Yakub ingin memancar anak-anaknya agar mereka mendapatkan kabar tentang Yusuf, atau setidaknya memberikan jejak untuk Yusuf. Demikian dinyatakan Ibrahim An-Nakhai. Pendapat pertama lebih kuat, karena itu Yakub berkata, namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah.
tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya, dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Menurut versi ahli kitab, Yakub membawakan hadiah untuk penguasa Mesir berupa kacang tanah, badam, biji-biji hijau, dan madu. Mereka kemudian menerima sejumlah uang dan barang-barang. Allah mengisahkan mereka saat masuk bersama saudara mereka Bunyamin ke tempat saudara kandungnya Yusuf. Yusuf menempatkan Bunyamin di dekatnya dan memberitahukan secara rahasia bahwa ia adalah saudaranya, memerintahkannya untuk merahasiakan hal ini dan menghiburnya atas perlakuan jahat mereka padanya. Setelah itu, Yusuf mencari cara agar Bunyamin tetap berada di tempatnya dan tidak membiarkannya pergi bersama mereka. Yusuf kemudian memerintahkan para pelayan untuk menaruh sebuah gelas miliknya, gelas yang biasa ia gunakan untuk minum dan menakar makanan, di dalam barang-barang bawaan Bunyamin tanpa mereka sadari. Setelah itu, Yusuf memberitahukan kepada mereka bahwa telah mencuri gelas milik raja, dan Yusuf berjanji untuk memberikan bahan makanan sepenuh bawaan unta jika mereka mengembalikannya. Juru bicara yang menyampaikan hal tersebut memberi jaminan. Mereka kemudian menghampiri orang yang menuduh, mencela, dan menjelek-jelekkannya atas kata-kata yang ia tuduhkan pada mereka. Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri. Mereka mengatakan, kalian tahu, kami bukanlah pencuri seperti yang kalian tuduhkan itu. Mereka berkata, tetapi apa hukumannya jika kamu dusta? Mereka menjawab, hukumannya ialah pada siapa ditemukan dalam karungnya atau barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim. Ini adalah syariat mereka. Pencuri harus diserahkan kepada pihak yang dicuri. Karena itu mereka mengatakan, demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim. Allah berfirman, maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Agar cara ini tidak mengundang curiga, juga sebagai cara yang sempurna. Selanjutnya Allah berfirman, demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, yaitu andai mereka tidak mengakui bahwa balasan pencuri adalah diserahkan kepada pihak yang dicuri. Tentu Yusuf tidak bisa mengambil Bunyamin dari tangan mereka menurut aturan Raja Mesir, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, yaitu dalam ilmu, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Karena Yusuf lebih mengetahui dari mereka, memiliki pendapat lebih sempurna dan tekad yang lebih kuat, Yusuf melakukan hal itu semata atas perintah dari Allah. Karena kejadian ini berimbas pada sebuah maslahat besar setelahnya, yaitu ayah dan kaumnya datang kepadanya. Saat mereka melihat sendiri gelas yang dicari-cari itu dikeluarkan dari karung milik Bunyamin, mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maksud mereka Yusuf. Menurut salah satu pendapat, Yusuf pernah mencuri berhala milik kakeknya dari garis ibu lalu ia patahkan. Yang lain menyatakan, Bibi Yusuf meletakkan ikat pinggang milik Ishak di tumpukan baju milik Yusuf. Lalu saudara-saudaranya mengeluarkan ikat pinggang itu dari baju-baju milik Yusuf. Yusuf tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan bibinya itu. Bibinya melakukan tindakan itu semata-mata agar Yusuf berada dalam pengasuhannya karena cintanya pada Yusuf. Yang lain menyatakan Yusuf mengambil makanan dari rumah lalu ia berikan kepada orang-orang fakir. Pendapat lain menyebutkan alasan berbeda. Karena itu mereka berkata, jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan atau kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Maksudnya, Yusuf menyembunyikan kata-kata yang akan ia sampaikan berikutnya. Perkataan Yusuf, kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Yusuf menjawab dengan kata-kata ini secara rahasia, tidak secara terang-terangan, semata karena kesabaran, sifat mulia, dan suka memaafkan. Mereka kemudian berbicara dengan lemah lembut pada sang penguasa atau Yusuf. Mereka berkata, wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia, karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik. Dia Yusuf berkata, aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim, yaitu jika kami membiarkan pergi orang yang tertuduh dan kami menangkap orang yang tidak bersalah. Kami tidak melakukan ataupun merestui tindakan seperti itu. Kami hanya menangkap orang yang barang-barang kami temukan padanya.
Menurut versi ahli kitab, Yusuf memberitahukan siapa dia sebenarnya kepada mereka saat itu. Ini pernyataan berlebih ahli kitab dan menunjukkan mereka tidak memahami kisah ini dengan baik. Maka, ketika mereka berputus asa darinya atau putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyanyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini atau Mesir, sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu. Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar." Dia Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh dialah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Dan dia Yakub berpaling dari mereka atau anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia menahan amarah terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa?" Dia Yakub menjawab, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir." Quran Surah Yusuf ayat 80-87. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seraya mengabarkan tentang mereka ketika merasa putus asa untuk bisa membawa pulang Bunyamin dari tangan Yusuf. Mereka menyendiri saling berbisik. Yang paling tua, Raubil berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah agar kalian membawanya pulang, kecuali jika kalian terkepung musuh, tapi kalian malah mengingkari janji itu. Kalian telah menyanyiakannya, seperti sebelumnya kalian telah menyanyiakan Yusuf. Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini atau Mesir, yaitu akan tetap tinggal di sini, sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, untuk datang kepadanya, atau Allah memberi keputusan terhadapku, menakdirkanku untuk mengembalikan saudaraku itu kepada ayahku, dan dia adalah hakim yang terbaik. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, yaitu beritahukan kepada ayah kejadian yang kalian lihat dan saksikan dengan sebenarnya, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu. Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, yaitu kabar yang kami sampaikan kepada ayah ini. Orang-orang kerajaan menangkap saudara kami karena ia telah mencuri, sudah santer terdengar di Mesir. Juga diketahui kafilah yang datang bersama kami ke sana, dan kami adalah orang yang benar." Dia Yakub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik, yaitu kejadian sebenarnya tidak seperti yang kalian katakan. Ia Bunyamin tidaklah mencuri, karena mencuri bukan kebiasaan ataupun wataknya, tapi sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik." Ibnu Ishaq dan lainnya mengatakan, menyanyiakan Bunyamin seperti yang mereka lakukan ini adalah sebagai akibat dari tindakan sebelumnya yang pernah mereka lakukan terhadap Yusuf. Karena itulah Yakub mengatakan seperti itu. Terkait hal ini, sebagian salaf mengatakan tindakan buruk akan memicu tindakan buruk lainnya. Setelah itu Yakub berkata, "Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku, yaitu Yusuf, Bunyamin, dan Raubil. Sungguh dialah yang maha mengetahui, yaitu mengetahui kondisiku yang terpisah dengan anak-anak tercinta, maha bijaksana dalam takdir dan tindakannya. Allah memiliki hikmah sempurna dan hujah yang jelas." Dan dia Yakub berpaling dari mereka atau anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf,
Kesedihan baru yang ia ucapkan membuka kesedihan lama, menggerakkan perasaan yang sejak dulu tersimpan. Seperti kata orang, palingkan hatimu pada siapapun yang kau cintai, karena cinta sejati hanyalah untuk kekasih pertama. Yang lain berkata, kawanku menegur kalau aku menangis di atas pusara, karena air mata ini tertuang berderayan. Ia berkata, patutkah kau menangis setiap kali melihat pusara? Sungguh, pusara adalah tempat di antara tanah kering dan tanah basah. Lalu kukatakan padanya, kesedihan membangkitkan kesedihan lama, maka biarkan saja aku menangisi pusara-pusara ini, apa urusanmu? Firman-Nya, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih, yaitu karena sering menangis. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya, yaitu menahan amarah karena sering bersedih hati, berduka dan merindukan Yusuf. Saat anak-anak Yakub melihat kesedihan dan duka perpisahan yang dirasakannya, mereka berkata, sebagai bentuk kasih sayang, lemah lembut, dan demi menjaga keselamatannya, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa. Mereka berkata, ayah tetap saja menyebut-nyebut Yusuf, sampai badan ayah kurus dan lemah. Alangkah lebih baik jika ayah mengasihani diri sendiri. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Yakub berkata kepada anak-anaknya, aku tidak akan mengadukan duka yang kurasakan pada kalian atau siapapun. Aku hanya mengadu kepada Allah. Aku yakin Allah akan memberikan jalan keluar dari situasi sulit dan kesedihan yang aku hadapi. Aku yakin impian Yusuf itu pasti terwujud. Aku dan kalian pasti bersujud padanya seperti yang Yusuf impikan. Karena itu Yakub mengatakan, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Setelah itu Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk mencari Yusuf dan saudaranya, mencari tahu kabar keduanya. Pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir, yaitu jangan putus asa untuk menemukan jalan keluar setelah kesulitan, karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah dan jalan keluar dari kesulitan yang ia takdirkan selain orang-orang kafir. Allah mengabarkan tentang saudara-saudara Yusuf yang kembali datang menemuinya dengan maksud untuk mendapatkan bahan makanan atau gandum, dan agar Yusuf bersedia mengembalikan Bunyamin, saudara mereka. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan karena kemarau panjang, kondisi sulit, dan banyaknya tanggungan keluarga. Dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, yaitu barang-barang tidak berharga yang tidak patut diterima, kecuali jika engkau berbuat baik kepada kami. Menurut salah satu sumber, barang-barang yang mereka bawa adalah dirham-dirham berkualitas jelek, yang lain menyebut hanya sedikit. Ada juga yang menyebut biji kacang dan semacamnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, baju usang, tali dan semacamnya. Maka penuhilah jatah atau gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Menurut salah satu pendapat, dengan kata-katanya seperti yang disampaikan As-Suddi. Yang lain menyebut dengan mengembalikan saudara kami kepada kami, seperti disampaikan Ibnu Juraid. Sufyan bin Uyainah mengatakan, sedekah diharamkan untuk Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Kala melihat kondisi yang mereka alami dan barang-barang yang mereka bawa, tidak ada lagi barang lain selain itu, karena harta mereka habis. Saat itulah Yusuf memperkenalkan siapa dirinya dan berbelas kasih kepada mereka, seraya menuturkan perintah Robnya dan juga Rob mereka, dengan mengerutkan dahi dan menampakkan satu hal yang mereka kenali. Tahukah kamu atau kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu? Mereka berkata, mereka heran setengah mati dan mengulang pertanyaan beberapa kali pada Yusuf sebelum mereka mengetahui bahwa yang ada di hadapan mereka benar-benar Yusuf. Apakah engkau benar-benar Yusuf? Dia Yusuf menjawab, aku Yusuf dan ini saudaraku. Aku adalah Yusuf yang dulu kalian perlakukan secara jahat dan kalian sia-siakan. Perkataan Yusuf dan ini saudaraku sebagai peneguh kata-kata sebelumnya,
juga untuk mengingatkan kedengkian yang mereka sembunyikan pada Yusuf dan Bunyamin, serta berbagai rencana jahat yang mereka lakukan pada keduanya. Karena itu Yusuf berkata, "Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami, yaitu dengan perlakuan baik terhadap kami, memberi kami tempat bernaung dan memperkuat kemuliaan kami. Itu semua disebabkan oleh ketaatan kami kepada Rabb, kesabaran kami dalam menghadapi segala perbuatan kalian, kepatuhan dan bakti kami kepada ayah, cinta dan kasih sayang ayah begitu besar kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik." Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, yaitu Ia telah melebihkanmu dan memberikan padamu apa yang tidak Ia berikan kepada kami. Dan sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah atau berdosa atas segala perbuatan yang telah kami lakukan padamu. Dan inilah kami ada di depanmu." Dia Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, yaitu aku tidak mencela kalian atas perbuatan kalian yang sudah-sudah." Yusuf menambahkan, "Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Setelah Yusuf memerintahkan mereka untuk pulang membawa bajunya, baju yang dikenakan Yusuf lalu mereka letakkan di depan mata ayah mereka. Penglihatannya pasti kembali lagi setelah sebelumnya lenyap atas izin Allah. Ini termasuk salah satu kejadian luar biasa, bukti kenabian dan termasuk mukjizat terbesar. Yusuf juga memerintahkan mereka untuk membawa keluarga mereka ke Mesir, menuju kebaikan, ketenangan, dan reuni keluarga setelah sebelumnya terpisah, bersatu kembali secara sempurna dan mulia. Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, atau tentu kamu membenarkan aku." Mereka keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya atau Yakub, lalu dia dapat melihat kembali. Dia Yakub berkata, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?" Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah atau berdosa." Dia Yakub berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surah Yusuf ayat 94-98. Abdul Razak mengatakan, Israel memberitahukan kepada kami dari Abu Sinan, dari Abdullah bin Abu Huzail, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, yaitu saat kafilah tersebut keluar, ayah mereka berkata, 'Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, atau tentu kamu membenarkan aku.'" Yakub mencium bau Yusuf sejauh perjalanan 3 hari. Demikian yang diriwayatkan At-Thawri, Syu'bah dan lainnya dari Abu Sinan dengan matan yang sama. Hasan al-Basri dan Ibnu Juraid al-Makki mengatakan, di antara mereka terpisah jarak 80 farsakh, dan saat itu Yakub sudah terpisah dengan Yusuf selama 80 tahun. Kata-kata Yakub, "Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, atau tentu kamu membenarkan aku," yaitu sekiranya kalian tidak mengatakan bahwa aku mengatakan hal ini disebabkan kekacauan pikiran karena sudah tua. Ibnu Abbas, Atta, Mujahid, Said bin Jubair, dan Qatadah mengatakan, "Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, sekiranya kalian tidak menganggapku bodoh." Mujahid dan Hasan juga mengartikan, "Sekiranya kalian tidak mengatakan karena aku sudah tua." Mereka atau keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruanmu yang dahulu." Qatadah dan As-Suddi mengatakan, mereka mengucapkan kata-kata kasar pada ayah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkannya baju itu ke wajahnya Yakub, lalu dia dapat melihat kembali," yaitu setelah orang yang membawa kabar gembira datang dan meletakkan baju Yusuf di wajahnya. Yakub bisa melihat kembali seketika itu juga. Ia kemudian berkata kepada anak-anaknya, "Bukankah sudah aku katakan kepada kalian
bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui, yaitu aku tahu Allah akan menyatukanku kembali dengan Yusuf. Aku akan bahagia karenanya, dan Allah akan memperlihatkan Yusuf kepadaku yang akan membuatku senang." Saat itu mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang yang bersalah atau berdosa." Mereka meminta Yakub agar memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka atas segala tindakan jahat yang pernah mereka lakukan kepadanya, juga kepada Yusuf, karena mereka memiliki niat untuk bertobat sebelum berbuat dosa. Allah memberi mereka taufik untuk memohon ampunan saat perbuatan tersebut mereka lakukan. Yakub mengabulkan permohonan mereka seraya berkata, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Ibnu Mas'ud, Ibrahim At-Taimi, Amr bin Qais, Ibnu Juraid dan lainnya mengatakan, Yakub menunda permintaan mereka hingga waktu sahur. Ibnu Jarir mengatakan, Abu Sa'id bercerita kepada kami, Ibnu Idris bercerita kepada kami. Ia berkata, "Aku mendengar Abdurrahman bin Ishaq menuturkan dari Muharib bin Dithar." Ia berkata, "Suatu ketika Umar pergi ke masjid. Di tengah perjalanan, ia mendengar seseorang mengucapkan, 'Ya Allah, Engkau memanggilku, lalu aku penuhi seruanmu. Engkau memerintahkanku, lalu aku taati perintahmu. Dan sekarang ini adalah waktu sahur, maka ampunilah aku.'" Umar mencari-cari sumber suara tersebut, dan ternyata berasal dari rumah Abdullah bin Mas'ud. Umar kemudian menanyakan hal itu kepada Abdullah. Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Sungguh, Yakub menunda permohonan ampun untuk anak-anaknya hingga waktu sahur. Berdasarkan kata-katanya, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku." Dan Allah juga berfirman, "Dan yang memohon ampun di waktu sahur." Quran Surah Ali Imran ayat 17. Disebutkan dalam Sahihain dari Rasulullah, beliau bersabda, "Rob kita turun setiap malam ke langit paling bawah lalu berfirman, adakah yang bertobat lalu aku terima taubatnya? Adakah yang meminta lalu aku berikan apa yang ia minta? Adakah yang memohon ampunan lalu aku ampuni dia?" Disebutkan dalam sebuah hadis, Yakub menunda permohonan ampun untuk anak-anaknya hingga malam Jumat. Ibnu Jarir mengatakan, Muthanna mengabarkan kepadaku, ia berkata, Sulaiman bin Abdurrahman Abu Ayyub Ad-Dimashqi bercerita kepada kami, Walid bercerita kepada kami, Ibnu Juraid memberitakan kepada kami, dari Atta dan Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW, "Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku." Beliau bersabda, hingga malam Jumat. Itulah kata-kata saudaraku Yakub kepada anak-anaknya. Hadis dengan sanad di atas gharib. Status marfu hadis ini juga perlu dicermati. Lebih tepat jika sanad hadis ini hanya sampai Ibnu Abbas atau mauquf. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman." Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Roh pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh." Quran Surah Yusuf ayat 99-101. Ini kabar tentang menyatunya kembali orang-orang tercinta setelah sekian lama terpisah, yang menurut salah satu sumber selama 80 tahun, yang lain menyebut 30 tahun. Kedua pendapat ini diriwayatkan dari Hasan, yang lain menyebut 35 tahun, seperti yang disampaikan Qatadah. Muhammad bin Ishaq menyatakan, mereka menyebutkan Yusuf berpisah dengan Yakub selama 18 tahun. Ibnu Ishaq juga menyatakan, ahli kitab menyatakan Yusuf berpisah dengan Yakub selama 40 tahun.
Tekstual rangkaian kisah menunjukkan perkiraan batas waktu sejak Yusuf berpisah dengan Yakub, karena ketika istri penguasa Mesir merayu Yusuf, saat itu Yusuf masih muda, 17 tahun menurut pendapat sejumlah mufassir. Yusuf berada di penjara selama beberapa tahun, yang menurut Ikrimah dan lainnya selama 7 tahun. Setelah itu, Yusuf keluar dari penjara, tepatnya pada 7 tahun masa subur. Selanjutnya, setelah semua orang tertimpa kekeringan hebat pada 7 tahun berikutnya, saudara-saudara Yusuf datang untuk meminta bantuan makanan, tepatnya pada tahun pertama. Pada tahun kedua, mereka datang membawa serta Bunyamin. Pada tahun ketiga, Yusuf memberitahukan siapa ia sebenarnya dan memerintahkan mereka untuk membawa semua keluarga. Setelah itu mereka semua datang. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul dan menyiapkan tempat duduk untuk kedua orang tuanya. Yusuf berkumpul bersama kedua orang tuanya secara khusus tanpa melibatkan saudara-saudaranya. Seraya berkata, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman." Ada yang menyatakan ini adalah rangkaian kalimat muqaddam dan muakhar. Perkiraannya demikian, Yusuf berkata, "Masuklah ke negeri Mesir." Yusuf kemudian mempersiapkan tempat untuk kedua orang tuanya. Pendapat ini dinyatakan dhaif oleh Ibnu Jarir. Pernyataan Ibnu Jarir ini bisa ditolerir. Menurut pendapat lain, Yusuf menjemput kedua orang tuanya dan menempatkan keduanya di tenda. Kemudian setelah mendekati pintu gerbang Mesir, Yusuf mengatakan, "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman." Demikian penjelasan As-Suddi. Andai tidak perlu ada pendapat seperti disebutkan di atas, dan kata-kata "masuklah" diartikan tinggallah di Mesir, insya Allah dalam keadaan aman, tentu lebih sahih dan bagus. Menurut versi ahli kitab, saat Yakub mendekati kawasan Jashir, kawasan Bilbis, Yusuf keluar untuk menjemput. Yakub saat itu telah mengutus anaknya, Yahuda, untuk menyampaikan berita gembira kedatangannya. Menurut ahli kitab, Raja Jashir menyerahkan wilayah Jaisir pada Yakub dan anak-anaknya untuk mereka tempati. Segala kenikmatan dan hewan ternak yang ada di sana dipersilakan untuk mereka nikmati. Sejumlah ahli tafsir menyebutkan, saat Yakub, ia adalah Israel, kian dekat, Yusuf keluar untuk menjemputnya. Raja Mesir ikut pergi bersama Yusuf bersama para tentaranya, sebagai penghormatan untuk Yusuf dan untuk mengagungkan Israel atau Yakub. Yakub berdoa untuk sang raja, Allah menghilangkan kekeringan panjang pada sisa 2 tahun masa paceklik berkat kedatangannya. Menurut penuturan Abu Ishaq As-Subai, bersumber dari Abu Ubaidah dan dari Ibnu Mas'ud, Yakub datang bersama 63 anak-anak beserta cucu-cucunya. Musa bin Ubaidah meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab, dari Abdullah bin Shaddad, mereka berjumlah 83 orang. Abu Ishaq meriwayatkan dari Masruq, mereka memasuki Mesir berjumlah 390 orang. Ahli kitab menyatakan mereka keluar bersama Musa dalam jumlah lebih dari 600.000 prajurit. Teks ahli kitab menyebutkan mereka berjumlah 70 orang. Ahli kitab menyebut nama mereka satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana." Ada yang menyatakan ibu Yusuf sudah meninggal sebelumnya, seperti yang tertera dalam kitab Taurat. Sebagian mufassir menyatakan Allah menghidupkan ibunya. Yang lain menyatakan yang hadir saat itu adalah bibinya, Laya. Bibi kedudukannya sama seperti ibu. Ibnu Jarir dan lainnya menyatakan teks Al-Quran menunjukkan ibu Yusuf masih hidup hingga saat itu. Untuk itu tidak perlu menukil penjelasan yang bertentangan dari ahli kitab. Pernyataan ini kuat. Yusuf mempersilakan kedua orang tuanya duduk di atas singgasana bersamanya, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya atau Yusuf, yaitu kedua orang tua dan seluruh saudara-saudaranya sujud padanya sebagai penghormatan. Penghormatan seperti ini disyariatkan untuk mereka. Aturan ini juga berlaku dalam seluruh syariat hingga diharamkan dalam syariat kita. Dan dia Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, yaitu ini adalah takwil mimpi yang dulu pernah aku ceritakan pada ayah. Mimpi ada 11 bintang, matahari dan bulan sujud padaku. Lalu ayah menyuruhku agar menyembunyikan mimpi ini. Lalu ayah memberikan suatu janji padaku saat itu.
Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari penjara, yaitu setelah melalui derita dan kesulitan, Allah menjadikanku sebagai seorang penguasa yang ditaati di seluruh penjuru Mesir. Dan ketika membawa kamu dari dusun, yaitu dari perkampungan, mereka tinggal di pedalaman negeri Khail setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku, yaitu setelah mereka berbuat jahat seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya Yusuf berkata, "Sungguh Robku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki, yaitu ketika menghendaki sesuatu, Ia mempersiapkan dan mempermudah sebab-sebabnya dari berbagai sisi yang tidak diketahui oleh manusia. Allah menakdirkan dan mempermudah semua itu dengan kelembutan ciptaan dan keagungan kuasa-Nya. Sungguh Dia yang maha mengetahui segala sesuatu, maha bijaksana terhadap makhluk, syariat dan takdirnya." Menurut versi ahli kitab, penduduk Mesir dan lainnya menukarkan seluruh harta benda yang mereka miliki, mulai dari emas, perak, tanah, perabotan, dan apapun yang mereka miliki. Bahkan mereka menjual diri hingga menjadi budak untuk mereka tukarkan dengan makanan yang berada di bawah wewenang Yusuf. Setelah itu, Yusuf menyerahkan kembali tanah mereka dan memerdekakan mereka dengan syarat mereka semua harus bekerja. Selanjutnya, 1/5 hasil bumi dan buah-buahan diserahkan kepada sang raja. Ketentuan ini menjadi aturan bagi penduduk Mesir setelahnya. At-Ta'labi menuturkan, selama beberapa tahun masa paceklik, Yusuf tidak pernah kenyang agar tidak melupakan rakyat yang kelaparan. Ia hanya makan sekali pada siang hari. Ia juga menyatakan, kebiasaan Yusuf ini diikuti oleh para raja. Ibnu Katsir menyampaikan, Amirul Mukminin Umar bin Khattab juga tidak pernah kenyang saat terjadi paceklik hingga kekeringan lenyap dan masa subur tiba. Syafi'i menuturkan, seorang badui berkata kepada Umar setelah masa paceklik berlalu, "Masa paceklik itu telah berlalu meninggalkanmu. Kau benar-benar anak seorang ibu merdeka." Setelah Yusuf melihat kenikmatan yang diberikan padanya telah sempurna dan keluarga yang terpisah telah menyatu kembali, Yusuf mengetahui bahwa dunia ini tidak akan abadi. Apapun yang ada di dunia pasti lenyap. Setelah mencapai kesempurnaan, segala sesuatu pasti mengalami kekurangan. Saat itulah Yusuf memanjatkan pujian kepada Rob dengan pujian sepatutnya, mengakui betapa besar kebaikan dan karunia yang ia limpahkan. Yusuf memohon kepadanya, dan ia adalah sebaik-baik yang diminta, agar mewafatkannya dengan memegang teguh Islam saat ajalnya tiba, dan menyertakannya bersama orang-orang saleh. Permohonan Yusuf ini seperti tertera dalam doa berikut, "Ya Allah, hidupkan kami sebagai orang-orang muslim, dan wafatkan kami sebagai orang-orang muslim, yaitu saat Engkau mewafatkan kami." Kemudian Yusuf memanjatkan doa tersebut kala menjelang kematian, seperti yang diminta Nabi SAW saat sekarat, agar ruhnya diangkat ke golongan tertinggi atau alam para malaikat bersama teman-teman yang saleh dari kalangan para nabi dan rasul, seperti yang beliau ucapkan, "Ya Allah, sertakan aku dalam golongan tertinggi," sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau wafat. Kemungkinan lain, Yusuf memohon untuk diwafatkan dalam keadaan berpegang teguh pada Islam kala ia sehat. Kondisi seperti ini berlaku dalam agama dan syariat mereka. Seperti disebutkan dalam riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata, sebelum Yusuf, tak seorang nabi pun mengharap kematian. Berbeda dengan syariat kita, berdoa memohon kematian tidak diperbolehkan kecuali saat terjadi fitnah, seperti disebutkan dalam hadis Muaz tentang doa yang diriwayatkan Ahmad. Dan jika engkau hendak menimpakan fitnah atau hukuman kepada suatu kaum, maka wafatkanlah aku keharibaanmu tanpa terkena fitnah atau hukuman. Hadis lain menyebutkan, "Wahai anak Adam, kematian lebih baik bagimu daripada fitnah atau hukuman." Maryam berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dirupakan." Quran Surah Maryam ayat 23. Ali bin Abi Thalib mengharapkan kematian saat segalanya kian genting, kala fitnah kian besar, peperangan kian hebat, dan semakin banyak desas-desus. Imam Bukhari Abu Abdullah, pemilik kitab Sahih, juga mengharap kematian kalau kondisi yang ia hadapi kian berat dan menerima banyak sekali teror dari para penentangnya.
Sementara dalam kondisi makmur, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahih masing-masing dari hadis Anas bin Malik. Ia menuturkan, Rasulullah bersabda, janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian karena suatu bahaya yang menimpanya, karena mungkin ia orang yang berbuat baik sehingga bisa meningkatkan kebaikannya, dan mungkin ia orang yang berbuat keburukan sehingga ia bisa bertobat. Tapi hendaklah mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika mati lebih baik bagiku. Yang dimaksud bahaya dalam hadis ini adalah musibah yang secara khusus menimpa badan seorang hamba, seperti sakit dan semacamnya, bukan dalam agama. Mengacu pada tekstual ayat, Nabi Yusuf memohon tersebut saat menjelang kematian. Ibnu Ishaq menuturkan bersumber dari ahli kitab, Yakub tinggal di Mesir di tempat Yusuf selama 7 tahun. Setelah itu Yakub meninggal dunia. Yakub berwasiat kepada Yusuf agar jenazahnya dimakamkan bersama ayah dan kakeknya, Ibrahim dan Ishak. As-Suddi menyatakan, Yusuf kemudian mengikat jenazah Yakub lalu dibawa ke Syam dan dimakamkan di sebuah gua di dekat makam ayahnya Ishak dan kakeknya Ibrahim. Versi ahli kitab, saat memasuki Mesir, Yakub berusia 130 tahun. Menurut mereka, Yakub tinggal di Mesir selama 17 tahun. Anehnya, mereka menyatakan berarti usia Yakub adalah 140 tahun. Seperti itulah teks kitab suci mereka. Ini keliru, mungkin salah tulis, atau murni kekeliruan mereka, atau faktor lain. Seperti itulah kebiasaan mereka. Lantas apa kiranya metode yang mereka gunakan dalam hal ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Robmu dan Rob nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Rob yang Maha Esa, dan kami tunduk patuh kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 133. Yakub berwasiat kepada anak-anaknya untuk ikhlas. Itulah agama Islam yang dengannya Allah mengutus para nabi. Ahli kitab mengingkari jika Yakub berwasiat kepada satu persatu anak-anaknya dan mengabarkan peristiwa-peristiwa yang akan mereka alami dan menyampaikan berita gembira kepada Yahuza. Di antara keturunannya nanti akan muncul seorang nabi agung yang ditaati oleh seluruh bangsa, Isa putra Maryam. Mereka menyebutkan saat Yakub meninggal dunia, para penduduk Mesir menangisi kepergiannya selama 70 hari. Yusuf memerintahkan para tabib untuk memberikan wewangian di sekujur tubuh ayahnya. Lalu jenazah ayahnya disemayamkan selama 40 hari dengan wewangian itu. Setelah itu, Yusuf meminta izin kepada Raja Mesir untuk pergi mengubur jenazah ayahnya di dekat makam keluarganya. Raja mengizinkan. Sejumlah pembesar dan orang-orang Mesir yang dituakan juga ikut mengantar. Setelah tiba di Hebron, mereka mengubur jenazah Yakub di sebuah gua yang dibeli Ibrahim Al-Khalil dari Afran bin Sakhar Al-Haisi. Mereka mengadakan takziah untuk Yakub selama 7 hari. Ahli kitab menyebutkan, setelah itu mereka pulang ke Mesir. Saudara-saudara Yusuf menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada Yusuf atas kepergian ayahnya dan berbelas kasih padanya. Yusuf memuliakan mereka, memberi mereka tempat yang baik, dan menempatkan mereka di negeri Mesir. Setelah itu, kematian datang menjelang Yusuf. Ia berwasiat agar jenazahnya mereka bawa saat pergi meninggalkan Mesir, untuk selanjutnya dimakamkan bersama para leluhurnya. Mereka kemudian membalsam jenazahnya, lalu mereka letakkan di dalam peti. Jenazah Yusuf tetap berada di Mesir hingga dibawa oleh Musa saat pergi meninggalkan Mesir. Kemudian dimakamkan di dekat makam para leluhurnya, seperti yang akan disampaikan berikutnya. Mereka menyebutkan Yusuf meninggal dunia dalam usia 120 tahun. Mubarak bin Fadalah meriwayatkan dari Hasan, Yusuf diletakkan dalam sumur saat berusia 17 tahun, berpisah dengan ayahnya selama 80 tahun, dan setelah itu hidup selama 23 tahun. Ia meninggal dunia dalam usia 120 tahun. Yang lain menyebutkan Yusuf berwasiat kepada Yahuda saudaranya. Wallahu a'lam.